Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan aktivitas dan ujian, mari kita membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat memperbaiki diri dari kemarin agar kami bisa menjadi lebih layak di hadapan. Untuk hari ini kami serahkan semua perkara serta kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Dengan memohon pertolongan-Mu, biarkanlah kami memuliakan nama-Mu dalam aktivitas yang akan kami lakukan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami di pagi ini. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 6 yang berjudul Kisah Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan perkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada umum, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Sini saya akan mengambil salah satu, yaitu ayat yang ketiga, yang isinya tentang berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Di sini saya juga akan sedikit menceritakan tentang Pak Bejo, Pak Alek, sama Bu Bejo. Pak Bejo ini terheran-heran melihat Pak Alek yang mengatakan bahwa dirinya kebal hukum, naik motor tanpa helm tidak pernah ditilang, mengendarai mobil tanpa surat lengkap juga selalu aman. Beberapa kali tersangkut masalah hukum berakhir dengan damai. Pak Bejo mempunyai pikiran, alangkah baiknya menjadi Pak Alek. Ia bisa melakukan apa saja tanpa takut hukum. Mengetahui pikiran Pak Bejo itu, istrinya menanggapi, "Sebentar Pak, apakah kira-kira Pak Alek itu benar-benar berbahagia ketika dia justru melanggar aturan? Kalau saya kok justru kasihan dengan Pak Alek. Apa yang dia lakukan justru menunjukkan bahwa dia itu orang yang tidak bisa patuh dan setia kepada kebaikan. Bukankah aturan berlalu lintas itu dibuat untuk tujuan kebaikan?" Setujukah kita dengan pandangan Ibu Bejo? Pandangan Ibu Bejo itu selaras dengan apa yang pemazmur yakini, bahwa kebahagiaan itu menjadi milik mereka yang berusaha hidup setia dengan mentaati hukum atau aturan dan berbuat adil dalam setiap keadaan. Ketaatan hidup yang demikian mungkin tidak mudah, karena ada keinginan diri yang mungkin tidak terpenuhi dengan kenikmatan yang mungkin tidak terpuaskan. Namun, bagi orang-orang yang berjuang untuk taat pada apa yang baik, penting dan benar, sekalipun itu bukan hal yang disukai, sejatinya ia telah meraih kebahagiaan. Pemazmur mengajak umat untuk merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup yang lalu. Sejak zaman nenek moyang mereka, melalui sejarah leluhur itu, umat akan bersyukur akan kesetiaan yang membahagiakan sekaligus waspada akan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada waktu yang lalu. Pernahkah kita mengalami hal serupa?
kita mungkin kehilangan keinginan yang menyenangkan. Namun sebenarnya kita berbahagia ketika telah berusaha taat pada apa yang baik. Mari kita tetap setia kepada Tuhan sumber kebaikan dan bersyukur dan waspada terhadap apa yang kita lakukan. Tetaplah taat melakukan hal yang benar, penting, baik, dan berharga. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari cerita dan kutipan yang saya baca tadi, yang saya ceritakan tadi. Mungkin kesimpulannya yaitu, sekalipun tidak kita sukai, jika itu baik, benar, penting, dan berharga, mari kita lakukan itu dengan setia. Jadi kita harus melakukan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Dan sebentar lagi kami akan mengerjakan soal-soal ujian. Semoga diberikan kelancaran untuk mengerjakan soal-soal ujian. Terima kasih Tuhan, kami berharap isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi semua orang. Amin.